Saya akan membahas tentang latar belakang yaitu di mana Indonesia merupakan industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Namun beberapa tahun terakhir kemajuan percepatan pertumbuhan otomotif Indonesia sangatlah cepat sehingga dapat menggeser dominasi negara Thailand. Salah satu perusahaan manufaktur Indonesia adalah PT Haji Kala yang merupakan bagian dari Kala Group yang didirikan Haji Kala dan Haja Atira Kala bermula dari usaha tekstil kemudian merambah ke dunia transportasi. Haji Kala menyerahkan tongkat kepemimpinan bisnisnya kepada sekolah pada tahun 1967. Kala melemparkan sayap bisnis otomotif melalui PT Makassar Raya Motor menjadi dealer resmi Toyota dan mendapat beberapa penghargaan. Yang dicapai PD Haji Kala tentunya tidak terlepas dari peran manajemen organisasi yang baik dalam mengurangi persaingan bisnis di era zaman sekarang ini. Diperlukan SDM yang unggul dalam segala bidang, oleh karena SDM harus mampu menjamin kualitas dari SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, unggul hal tidak kalah penting adalah loyalitas karyawan tersebut. Oleh karena itu, kompensasi merupakan hal yang penting sebagai imbalan yang diberikan oleh perusahaan atas kerja karyawan dan jasanya yang melakukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dibebankan oleh karyawan tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem kompensasi yang memadai merupakan motivasi kerja karyawan dimiliki oleh suatu perusahaan, sehingga peningkatan motivasi tersebut dapat membuat karyawan lebih bekerja secara maksimal. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Kami angkat yaitu mengapa pegawai yang terhitung belum lama masa kerjanya hanya mendapat satu asuransi dari pihak perusahaan, sedangkan pegawai lama mendapat 2 asuransi. Yang ketiga itu tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami perbedaan kompensasi, khususnya asuransi antara pegawai yang masa kerja baru dengan pegawai masa kerja lama. Yang keempat yaitu kegunaan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini: yang pertama, kegunaan teoritis, memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi terhadap motivasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Kegunaan praktis, yang pertama itu bagi akademi, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu pertimbangan menentukan kebijakan. Yang kedua itu bagi penulis untuk menambah pengetahuan serta mempraktikkan teori yang diperoleh selama kelas. Yang ketiga itu bagi para pembaca salah satu sumber pengetahuan atau informasi. Yang keempat itu sebagai penelitian untuk selanjutnya. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan pembaca maupun salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya, yaitu sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan tersebut untuk memberikan gambaran pembahasan yang lebih jelas dalam penelitian ini, maka penulis membagikan penulisan ke dalam 3 bab dengan sistematika sebagai berikut. Pertama yaitu pendahuluan, yaitu bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab kedua yaitu tinjauan pustaka, yaitu bab yang mengurai kajian teori terkait dengan penelitian, yakni landasan teori yang dilakukan pada penelitian ini. Yang bab ketiga yaitu metode penelitian, yaitu bab yang menjelaskan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesis yang dikembangkan dalam bab kedua. Bab keempat yaitu hasil penelitian, yaitu bab menguraikan tentang gambaran umum, instansi, visi misi, nilai, struktur organisasi, dan hasil penelitian. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, yaitu bab yang menjelaskan tentang kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian, dan implikasi manajerial. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1. Teori kompensasi. Menurut Melayu 2003 nomor 118, kompensasi adalah semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut Handoko 1992, yang dimaksud dengan kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Selanjutnya adalah tujuan pemberian kompensasi. Ada beberapa tujuan pemberian kompensasi menurut
Singo di Mejo. Yang pertama adalah dapat menjamin sumber nafkah bagi karyawan beserta keluarganya. Yang kedua adalah dapat meningkatkan prestasi kerja, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan harga diri karyawan itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis kompensasi. Kompensasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kompensasi finansial dan yang kedua adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari dua, yakni kompensasi finansial langsung maupun tidak langsung. Kompensasi finansial langsung berupa upah atau gaji yang diterima oleh karyawan, sedangkan kompensasi finansial tidak langsung berupa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dana pensiun, dan lain-lain. Yang kedua adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah bentuk kompensasi yang tidak berupa finansial atau uang, melainkan berupa kompensasi atau balas jasa berupa kenyamanan yang diberikan kepada karyawan, seperti misalnya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kompensasi dalam perusahaan. Ada 4 jenis bentuk kompensasi yang biasa diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau pegawai. Yang pertama adalah upah atau gaji, yang kedua adalah insentif atau bonus, yang ketiga adalah tunjangan, dan yang keempat adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, yakni yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah kemampuan untuk membayar, yang ketiga adalah kesediaan untuk membayar, yang keempat adalah supply atau permintaan tenaga kerja, yang kelima adalah organisasi karyawan, yang keenam atau yang terakhir adalah peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak sebelumnya. Jadi, seperti yang telah kita ketahui, telah banyak pihak yang telah melakukan penelitian di PT Haji Kalla, khususnya mengenai kompensasi. Dan dari sekian banyak penelitian yang beredar di internet, baik itu dalam bentuk jurnal maupun skripsi, kami hanya akan mengambil 3 diantaranya saja, yaitu yang pertama adalah pengaruh promosi jabatan, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan karyawan pada PT Haji Kalla Cabang Urip Sumoharjo di Makassar oleh Alibaba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi jabatan, lingkungan kerja, dan kompensasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Haji Kalla Cabang Urip Sumoharjo di Makassar. Kedua adalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Toyota Service PT Haji Kalla Cabang Urip Sumoharjo oleh Yulianti Sudirman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja karyawan PT Haji Kalla Toyota Cabang Parepare oleh Fatwa Mayapada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja karyawan PT Haji Kalla Toyota Cabang Parepare. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan bab 3 mengenai metode penelitian. Jadi, pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer, di mana data primer kami ini diperoleh melalui 2 teknik, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan wawancara dengan salah satu staf dari Recruitment and Training Department yang menjadi utusan perusahaan untuk membantu melengkapi informasi mengenai penelitian kami, dan yang kedua adalah melakukan observasi mengenai lingkungan kerja di PT Haji Kalla.